Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, sekarang waktunya kita bahas Samsung Galaxy A55. Jadi kemarin gue udah sempat pre-order, baru sampai juga, dan ini gue udah coba beberapa jam. Dan gue akan kasih tau ke kalian quick review dari Samsung Galaxy A55. Yaudah, gak usah ngomong lagi, yuk kita bahas. Pertama kita bahas dulu dari segi desain ya guys. Jujur, pertama kali gue pegang A55 ini tuh feel-nya flagship banget. Dan ini tuh mirip-mirip sama Samsung Galaxy S23 FE yang sebelumnya gue udah sempat review. Jadi sekarang di bagian frame-nya dia udah pakai dari metal. Dan yang gue suka di bagian finishingnya dia tuh kayak ada metal brush gitu. Dan harusnya ini tuh nggak gampang baret juga ya. Jadinya buat kalian yang pakai HP-nya agak kasar, harusnya bakal aman-aman aja sih. Nah, di bagian buttonnya ini sih yang gue rada kurang suka karena dia tuh kayak agak nonjol gitu. Menurut gue ini agak kurang oke aja gitu. Tapi ini adalah desain barunya Samsung di tahun 2024. Ya overall sih ini masih kelihatan simpel sih. Nah sekarang untuk bagian back cover dan juga depannya udah terproteksi sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi ini menurut gue udah upgrade banget dari Samsung Galaxy A54 sebelumnya. Yang menurut gue paling beda adalah di bagian grill speaker sih. Ini tuh kayak lurus gitu aja. Ini mirip sama Samsung Galaxy S series kemarin. Palingan itu aja sih perubahan yang paling ketara banget di Samsung Galaxy A55 ini. Nah kalau misalnya kita pegang pakai tangan ini tuh kayak agak berasa sedikit tajam ya di bagian sudut-sudutnya. Tapi harusnya kalau misalnya kalian pakai casing ini nggak masalah sih. Nah selanjutnya di bagian dimensinya juga ada perubahan ya. Karena di bagian layarnya ini tuh ada peningkatan 0,2 inch. Jadi sekarang untuk ukuran layarnya itu di 6,6 inch. Jadi secara bobot lebih berat, terus secara dimensi ini juga lebih besar ketimbang A54. So buat kalian yang suka handphone besar, harusnya kalian bakal suka sih sama HP yang satu ini. Tapi kalau misalnya kalian suka sama HP yang lebih compact kayak A54 sebelumnya, kalian pasti rada kurang suka sih sama HP ini. Nah sekarang kita move ke bagian layarnya. Tadi gue udah mention ya, layarnya ini tuh punya ukuran di 6,6 inch. Untuk panel sendiri dia pakai Super AMOLED dan untuk resolusinya dia punya resolusi di Full HD+. Dia udah support refresh rate 120Hz dan udah mendukung konten HDR10+ juga. Untuk port text-nya tadi gue udah bilang ya, dia pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi harusnya ini udah lebih kuat, jauh lebih kuat ketimbang Corning Gorilla Glass 5 kayak A54 sebelumnya. Untuk warnanya sendiri sih ini menurut gua kok kelihatannya kayak agak lebih natural ya ketimbang seri A sebelumnya. Jadi biarpun udah di mode vivid, untuk warnanya menurut gua ini lebih ke arah natural sih. Nggak masalah sih menurut gua karena emang kalau misalkan nampilin image atau gambar ini akan lebih akurat lagi warnanya. Nah kalau dipakai untuk nonton streaming film, Netflix, YouTube dan segala macam ini bisa gue bilang udah bagus banget kok. Nggak ada masalah sama sekali, masih tetap oke lah. Gue percaya banget sih sama warna dari layar Samsung itu udah paling enak kalau misalkan dipakai untuk nonton. Apalagi kalau misalkan kalian suka nonton drakor itu enak banget nonton di layar Samsung. Udah paling the best lah. Selanjutnya gue mau bahas soal performance di HP ini. Ini kan dia udah pakai chipset terbaru ya, Exynos 1480. Dan ini gue udah coba tes pakai Antutu, harusnya naik dong tiap tahun. Dan ini gue dapet skor di 730 ribuan. Untuk sebuah handphone kelas mid range ini menurut gue udah lebih dari cukup kok. Kalau misalkan kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari kayak misalkan nggak terlalu berat, multitasking, sosmed dan lain-lain, ini harusnya udah oke banget. Nah kalau gue lihat dari Samsungnya ini dia kan pakai vapor chamber yang lebih gede ya ketimbang A54 sebelumnya. Gue udah coba tes Antutu di ruangan yang gak ber-AC, ternyata HP-nya cuman anget-anget aja guys, jadi nggak panas banget sama sekali. Dan waktu pertama kali gue setting HP-nya pun, ini HP-nya cuman anget-anget aja, nggak sampai panas. Baru kali ini gue cobain chipset Exynos dari Samsung dan ini bisa gue bilang cukup adem sih. Nah, gue juga coba benchmark pakai 3D Mark Watt Live Stress Test. Hasilnya bisa lolos dengan skor di 99,5%. So, untuk tingkat kestabilannya bisa gue bilang ini udah stabil banget. Kalau misalnya kalian mau pakai agak cukup berat atau mungkin kalian yang mau pakai untuk main gaming, harusnya ini udah aman sih dari segi suhu. Bisa gue bilang untuk vapor chamber yang ukurannya lebih besar, ini udah proper banget di HP ini. Good job Samsung. Nah sebelum kita bahas kamera, kita bahas dulu di bagian stereo speakernya. Ini kualitasnya sama bagus ya kayak A54 kemarin. Dan bisa gue bilang untuk keluaran speaker paling bagus di HP-nya Samsung itu adalah seri A-nya sih. Timbang seri S Samsung yang udah di-tune by EKG. Menurut gue bassnya agak kurang sih. Gue lebih suka A series Samsung karena bassnya ini berasa. Jadi kalau misalnya kalian aktifin Dolby-nya ya, itu kalian mau streaming film, kalian mau dengerin musik, ini suaranya enak loh. Untuk vibration motor di HP ini udah masuk kelasnya flagship, ini enak. Kalian bisa coba aja pakai keyboard bawaan Samsung.
itu ada feel yang berbeda loh. Kalau misalnya kalian ngetik di bagian huruf sama di bagian tombol spasi atau tombol enternya, itu ada bedanya. Kalian coba aja, menurut gua ini enak sih. Nah, HP ini juga udah punya IP rating kayak sebelumnya, IP67, dan sekarang untuk Samsung Galaxy A55 series udah support eSIM juga. Jadi mirip-mirip kayak Samsung Galaxy S23 FE kemarin yang udah gua review. Sekarang kita move ke bagian kameranya. Ini untuk setup kameranya masih sama kayak A55 sebelumnya. Main kamera di 50 megapiksel, terus ultrawide di 12 megapiksel. Kamera gimmick makro masih ada juga di 5 megapiksel, dan untuk kamera selfie-nya itu di 32 megapiksel. Gue nggak tahu ya untuk sensor kamera utamanya sama kayak A54 atau enggak, tapi kayaknya ini agak beda sih dari Samsung Galaxy A54 kemarin. Tapi nanti bakal gue bahas di full reviewnya aja. Ini gue kasih beberapa sampel fotonya pas gue udah pegang HP ini beberapa jam ya. Untuk hasil videonya menurut gue menarik sih, karena di resolusi 4K 30 fps kalian bisa pindah-pindah lensa, mulai dari kamera belakang dan juga kamera depan. Untuk hasil footage ini menurut gue udah bagus banget ya, dan ini kondisi di mendung pula. Untuk hasil footage ini juga udah stabil ya, jadi menurut gue ini udah oke banget. Dan gue udah coba rekam juga di resolusi Full HD 60 fps, hasilnya bagus, stabil, IIS dan OIS-nya ini bekerja dengan sangat baik. Jadi menurut gue untuk dari sektor kamera ini udah improve banget dari Samsung Galaxy A54 sebelumnya. Ya palingan itu aja sih untuk quick review dari Samsung Galaxy A55. Untuk full reviewnya kalian tungguin aja, makanya jangan lupa subscribe channel Sumur Gadget. Dan kalian juga jangan lupa mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gue juga berbagi banyak informasi di sana. Untuk harganya sendiri kalian masih bisa dapat promo yang double storage ya. Jadi kalian beli yang 6 juta kalian bisa dapat storage yang 256 GB. Nah tapi buat kalian yang emang suka banget untuk multitasking dan lumayan berat multitaskingnya, saran gue kalian ambil yang RAM 12 GB nya aja dibanding RAM yang 8 GB. Itu menurut gua agak sedikit nanggung sih. Jadi kalian bisa mentokin aja RAM 12 GB dan storage di 256 GB. Oke, palingan segitu aja dari gua. Gua Ten dari Sumur Gadget, pamit.